Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Perang Dunia Kedua, khususnya tentang bagaimana latar belakang terjadinya Perang Dunia Kedua. Kita mulai dari sebab-sebab terjadinya Perang Dunia Kedua. Ada sebab umum, yaitu lahirnya rezim fasis seperti di Jerman, Italia, dan Jepang. Kemudian juga adanya krisis ekonomi, khususnya ketika terjadi Malaise tahun 1929. Kemudian ada juga sebab khusus, yaitu gagalnya politik appeasement yang dilakukan oleh Inggris dan Prancis yang ditandai dengan adanya serangan Jerman ke Polandia dan gagalnya Liga Bangsa-Bangsa. Kita mulai dari lahirnya rezim fasis di Jerman. Rezim fasis lahir karena rakyat menganggap bahwa kepemimpinan yang terbentuk melalui proses demokrasi pasca Perang Dunia Pertama itu ternyata tidak mampu mengatasi krisis ekonomi serta memulihkan martabat dan kejayaan bangsa. Jadi, pasca Perang Dunia Pertama itu, Kekaisaran Prusia atau Kekaisaran Jerman itu dibubarkan. Kemudian dibentuk Republik Weimar. Nah, Republik Weimar ini dalam perjalanannya tidak mampu mengatasi keadaan khususnya ekonomi di Jerman. Kenapa? Karena Perjanjian Versailles itu kan sangat-sangat memberatkan Jerman. Sehingga akhirnya kita pernah bahas itu terjadi apa yang disebut dengan hiperinflasi. Ketika 1 pound sterling Inggris itu setara dengan 1 miliar mark Jerman. Itu saking terpuruknya keadaan Republik Weimar Jerman pada waktu itu. Nah, di saat seperti itu kemudian muncul pemimpin seperti Adolf Hitler. Nah, Adolf Hitler ini singkat cerita bisa menjadi pemimpin di Jerman. Nah, Adolf Hitler kemudian menganggap bahwa keterpurukan Jerman itu karena Perjanjian Versailles, sehingga Adolf Hitler itu secara sepihak merobek-robek Perjanjian Versailles tersebut. Nah, Adolf Hitler waktu itu memiliki menteri ekonomi namanya Hjalmar Schacht. Nah, kombinasi antara Adolf Hitler dan Hjalmar Schacht waktu itu berhasil mengatasi kekacauan ekonomi dengan meluncurkan program kemandirian ala Jerman. Nah, untuk menjalankan program kemandirian tersebut, Hitler mulai mencetak uang yang di-backup oleh barang dan jasa. Nah, waktu itu kan umumnya namanya setiap uang yang dicetak itu biasanya di-backup emas. Nah, tetapi Hitler dan Hjalmar Schacht waktu itu buat sistem baru. Jadi, setiap mark Jerman yang dicetak itu di-backup oleh barang atau jasa yang diberikan. Nah, ada salah satu quotes dari Adolf Hitler. Ketika terjadi Malaise tahun 1929 dan hampir semua perekonomian itu runtuh, Adolf Hitler mengatakan begini, "Untungnya kami tidak cukup bodoh untuk mencoba menciptakan sebuah mata uang yang di-backing oleh emas, yang memang tidak kami miliki. Tetapi, setiap mark yang kami cetak akan di-backing oleh
pekerjaan dan barang yang nilainya setara. Nah, itu sistem itu yang kemudian kalau zaman sekarang itu disebut dengan namanya printing money, mencetak uang. Apakah terjadi inflasi? Enggak, karena antara jumlah uang yang dicetak itu setara dengan barang atau jasa yang dihasilkan. Jadi tidak akan terjadi inflasi. Ini pelajaran penting dari Jerman. Nah, karena mata uangnya itu dicetak tidak berdasarkan emas, maka Adolf Hitler itu melarang impor sebisa mungkin barang-barang yang ada itu diproduksi sendiri. Kemudian untuk membuat masyarakat itu menjadi makmur, dibuatlah berbagai proyek-proyek infrastruktur. Nah, proyek-proyek infrastruktur itu ibaratnya semuanya dari dalam negeri, pekerjanya, kemudian ya pokoknya semua bahan-bahan dan alatnya dari dalam negeri. Nah, kemudian diantara adalah membangun ribuan kilometer jalan tol. Kemudian juga membuat industri-industri militer. Nah, ini kan kalau dalam perjanjian Versailles kan nggak boleh sebenarnya. Nah, tapi Hitler mengabaikan karena industri militer itu menurut Hitler bisa membuat menyerap banyak tenaga kerja. Dan terakhir ada peningkatan kualitas hidup. Maksudnya kualitas hidup seperti apa? Jadi waktu itu Nazi Jerman memberikan semacam paket liburan yang diberikan ya gratis lah ibaratnya. Ya kalaupun bayar, syarat-syaratnya nggak terlalu sulit lah. Nah, jadi orang-orang di Jerman bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas seperti liburan gratis, kemudian rumah sakit, pendidikan. Bahkan waktu itu Nazi Jerman merancang skema untuk memungkinkan pekerja bisa membeli mobil Volkswagen dengan pembayaran cicilan mingguan yang sangat kecil. Sehingga tidak heran, makanya kemudian banyak rakyat Jerman yang pada waktu itu bersimpati dengan Adolf Hitler. Berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana proses lahirnya rezim fasis di Italia. Pasca Perang Dunia Pertama, Italia mengalami kesulitan ekonomi. Waktu itu Italia kan habis-habisan dalam Perang Dunia Pertama dan berharap mendapatkan wilayah sebagai kompensasinya. Nah, ternyata Italia tidak dapat wilayah yang dijanjikan, sehingga untuk menutupi biaya perang itu nggak ada. Nah, di saat seperti itu, muncullah pemimpin Benito Mussolini. Nah, Benito Mussolini ini bertekad membangun kejayaan negara Italia dengan slogannya yaitu Italia La Prima, yang berfokus kepada pembangunan ekonomi dan ekspansi wilayah. Jadi wilayah-wilayah yang sudah barang tentu kaya akan sumber daya alam. Lahirnya rezim fasis di Jepang itu bukan karena adanya krisis ekonomi dan politik. Fasisme di Jepang lahir untuk menjamin keberlangsungan pertumbuhan ekonomi sejak adanya restorasi Meiji. Restorasi Meiji itu adalah perubahan yang dilakukan oleh Kaisar Meiji untuk merubah Jepang yang tadinya tradisional menjadi negara modern. Nah, sehingga akhirnya banyak industri-industri yang tumbuh waktu itu. Nah, sudah barang tentu
dengan banyaknya industri yang tumbuh, Jepang membutuhkan wilayah. Nah, waktu itu Jepang berambisi ingin menguasai Asia dengan slogan Hakko Ichiu. Jadi, menurut slogan ini, wilayah di Asia itu akan dipimpin oleh Jepang. Nah, mungkin kita pernah dengar namanya gerakan 3A, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia. Nah, itu adalah bagian dari Hakko Ichiu. Nah, tujuannya sudah barang tentu. Dengan memperluas wilayahnya, Jepang akan mendapatkan sumber bahan mentah untuk industrinya, kemudian juga pasar pemasaran untuk hasil-hasil produk industri Jepang, dan juga akses-akses yang penting untuk industri ataupun pelayaran. Sebab umum yang lain adalah krisis ekonomi. Pasca Perang Dunia Pertama, banyak sekali negara-negara Eropa, baik yang menang maupun yang kalah, itu mengalami krisis ekonomi. Ya, wajar kan? Karena kan perang itu membutuhkan banyak sekali sumber daya manusia dan sumber daya alam. Nah, kemudian di saat kondisi krisis seperti itu, terjadi Malais tahun 1929. Apa sih Malais? Malais itu adalah menurunnya tingkat ekonomi yang terjadi secara dramatis di seluruh dunia. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, itu awalnya di bursa saham New York itu mengalami kejatuhan. Nah, itu dikenal sebagai Black Tuesday, tanggal 24 Oktober 1929. Nah, menurunnya ekonomi secara drastis itu menyebabkan banyak sekali orang-orang yang tadinya punya perusahaan, jadi karena harga sahamnya terjun bebas, jadi bangkrut kan dia. Sehingga akhirnya muncul rasa kecemasan, kemudian ada rasa curiga, wah ini siapa nih yang bermain di sini nih. Kemudian juga mempertajam persaingan antar bangsa. Di sini mulai bersaing bagaimana caranya supaya bisa segera keluar dari krisis ekonomi tersebut. Adapun sebab khusus terjadinya Perang Dunia Kedua dimulai dari gagalnya politik appeasement. Appeasement adalah kebijakan mengalah kepada musuh demi menghindari konflik, asalkan tuntutan-tuntutan dari musuh itu masih berada dalam batas yang wajar. Itu namanya appeasement. Nah, pasca Perang Dunia Pertama, banyak sekali politikus-politikus baik Inggris maupun Prancis itu sadar bahwa perjanjian Versailles itu tidak adil buat Jerman. Karena kan Jerman wilayahnya dikurangi secara drastis, kemudian dikasih beban yang sebegitu banyak, sehingga pasti rumit lah buat Jerman untuk bisa bangkit. Nah, kemudian Inggris dan Prancis sepakat mengalah kepada tuntutan-tuntutan Hitler. Makanya ketika pas Hitler dia buat program-program kemandirian itu, ya Inggris dan Prancis ya udahlah, masih nggak masalah, ya udah biarkanlah. Nah, kemudian puncaknya di bulan September 1938 itu Jerman menginginkan wilayah Sudetenland.
Nah, wilayah Sudetenland itu dikuasai oleh Republik Cekoslowakia. Wilayah Sudetenland itu awalnya punya Jerman, kemudian dikasih kepada Cekoslowakia pasca Perang Dunia Pertama. Nah, waktu itu diadakan perjanjian antara Jerman, Inggris, Prancis, dan Italia, yang intinya wilayah Sudetenland ini dikembalikan lagi kepada Jerman. Yang menarik, dalam perjanjian ini negara Cekoslowakia tidak diikut sertakan, sehingga hal itu sudah barang tentu membuat negara Cekoslowakia itu protes. Nah, protes itu kemudian direspon oleh Hitler dengan menginvasi seluruh negara Cekoslowakia. Nah, adanya invasi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan basement itu gagal. Karena kan yang diminta awalnya cuma wilayah Sudetenland, tapi ternyata Hitler malah menginvasi seluruh wilayah Cekoslowakia. Nah, kemudian tanggal 1 September 1939, Hitler menyerang Polandia. Nah, ketika Hitler menyerang Polandia, Inggris dan Prancis keluar dari kebijakan appeasement itu dan menyatakan perang terhadap Jerman. Adapun sebab khusus yang lain adalah gagalnya Liga Bangsa-Bangsa atau LBB. LBB didirikan tahun 1919 untuk membantu menjaga perdamaian dunia. Harapannya dengan adanya LBB, sengketa antar anggotanya diharapkan dapat diselesaikan melalui jalur negosiasi, bukan kekerasan. Nah, dalam perjalanannya ternyata LBB gagal dalam melaksanakan perdamaian dunia. Apa penyebabnya? Yang pertama, tidak semua negara itu bergabung dengan LBB. Contohnya adalah Amerika Serikat, Jerman, Rusia. Nah, loh kok Amerika Serikat juga ya? Padahal kan yang punya ide tentang Liga Bangsa-Bangsa itu kan dari Woodrow Wilson kan, Presiden Amerika Serikat. Nah, waktu itu alasannya kenapa kok Amerika Serikat itu nggak ikut Liga Bangsa-Bangsa karena terkait dengan Monroe Doctrine. Jadi Monroe Doctrine itu kan America for Americans. Jadi kalau dari kata itu artinya bahwa Amerika tidak akan ikut campur urusan di luar benua Amerika. Tapi sebaliknya negara di luar benua Amerika nggak boleh ikut campur. Nah, kalau dia ikut LBB berarti kan kesannya Amerika Serikat ikut campur urusan di luar Amerika. Jadi masih terikat dengan Monroe Doctrine. Nah, kemudian yang kedua, LBB itu tidak memiliki tentara. Nah, kan namanya menjaga perdamaian itu kan ya nggak bisa enggak ya, harus ada tentara yang disediakan oleh negara-negara anggota. Namun, dalam kenyataannya, negara-negara anggota itu justru malah enggan untuk mengirimkan tentara. Nah, karena beresiko nanti kalau dia ngirim tentara, nanti negara-negara seperti besar ya, negara Jerman atau Italia, nanti marah-marah. Jadi nantinya malah menyerang mereka. Kemudian yang ketiga adalah Liga Bangsa-Bangsa ini dianggap lamban dalam mengambil tindakan. Karena sebelum mengambil sebuah keputusan, itu harus disetujui oleh semua negara anggota. Jadi, proses pengambilan keputusan itu jadi lambat banget.
Nah, ketika ada keadaan-keadaan darurat, maka LBB jadi tidak cepat untuk merespon. Nah, mengumpulkan negara anggota kan nggak mudah ya. Sementara waktu itu LBB hanya bertemu 4 kali dalam setahun dengan anggota-anggotanya. Jadi ketika ada permasalahan-permasalahan jadi nggak cepat untuk mengatasinya. Berikutnya kita akan membahas negara-negara yang terlibat dalam Perang Dunia II. Yang pertama ada negara Aksis atau negara poros. Itu terdiri dari Jerman, Italia, dan Jepang. Nah, tiga negara tersebut terikat dalam Fakta Tripartit, khususnya antara poros Roma dan Berlin. Kenapa kok disebut Aksis? Karena merujuk pada garis geografis lurus antara ibu kota Roma dan Berlin. Berikutnya adalah negara-negara yang tergabung dalam sekutu. Nah, negara yang tergabung dalam sekutu ini terikat oleh komitmen mereka terhadap keamanan Polandia. Jadi ketika Jerman menginvasi Polandia, waktu itu sebelumnya sudah ada perjanjian antara Polandia dengan Inggris dan Prancis yang intinya Inggris dan Prancis bersedia membantu Polandia jika diserang. Nah, waktu itu tentara sekutu sempat di awal-awal perang itu kan dia mengalami banyak kekalahan. Misalnya contohnya Prancis. Prancis itu sempat wilayahnya nanti diduduki oleh Jerman. Tiongkok sempat juga diduduki oleh Jepang. Kalau Amerika Serikat mungkin sempat diserbu lah wilayah di Pearl Harbor, tapi secara umum tidak terlalu telak kalau Amerika Serikat. Kalau Uni Soviet itu agak parah juga. Waktu itu sempat Uni Soviet diserbu sampai kurang lebih 100 km dari kota Moskow. Nah, ketika kondisi itu paling yang negara yang relatif kuat ya tinggal Inggris dan Amerika Serikat saja. Nah, sementara negara-negara lainnya sedang bisa dibilang babak belur lah ketika pas awal-awal terjadinya Perang Dunia Kedua. Berikutnya kita akan membahas beberapa peristiwa-peristiwa penting sebelum terjadinya Perang Dunia Kedua. Yang pertama ada di tahun 1936, Jerman menyerbu wilayah Rhineland. Kemudian di tahun 1936 juga, Hitler membuat 2 aliansi militer penuh, yaitu poros Roma-Berlin antara Italia dan Jerman, dan Pakta Anti-Komintern antara Jerman dengan Jepang. Kemudian masih di tahun 1936, Italia menyerbu Ethiopia. Kemudian tahun 1937, Jepang mulai menginvasi Tiongkok. Kemudian di bulan September 1938, seperti yang kita bahas tadi di atas, Jerman menginvasi Cekoslowakia. Nah, ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap perjanjian Munich. Dan terakhir, peristiwa pentingnya adalah di tanggal 23 Agustus 1939, itu Jerman menandatangani Fakta Non-Agresi dengan Uni Soviet. Nah, dengan adanya fakta ini, itu Jerman dan Uni Soviet itu sepakat untuk tidak saling menyerang. Dan bahkan sempat mereka bekerja sama untuk menaklukkan Polandia. Nanti seminggu setelah ditandatanganinya Fakta Non-Agresi dengan Uni Soviet, Jerman menyerbu Polandia. Itulah yang nanti dimulainya
Perang Dunia Kedua. Oke, sekian dulu untuk pembahasan kita terkait latar belakang Perang Dunia Kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.